Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Yudhistira di channel saya Petualangan Si Denny. Apa kabar sahabat-sahabat Denny? Sehat, sukses, luar biasa. Oke, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa, terutama tentang sales gitu loh. Karena saya ingin membagikan banyak teori-teori tentang sales yang pernah saya dapat, akan saya sharekan buat sales-sales pemula gitu ya. Supaya apa? Ya biar semangat, biar betul-betul serius menekuni profesinya dia sebagai sales pemula gitu ya. Karena apa? Kalau kita bekerja sungguh-sungguh, pasti akan tercapai harapan dan impian kita. Nah, pada hari ini saya ingin memberikan tentang keunggulan-keunggulan tentang sales. Kenapa kita harus memilih sales itu sebagai pekerjaan pertama? Ya, pekerjaan pertama. Guys, maksud saya pekerjaan pertama ketika kita sudah lulus kuliah, lulus sekolah SMA gitu loh. Apalagi kan sekarang kan di bulan 4 nih, ya nanti di bulan 7 atau 8 itu kan banyak anak lulusan tuh ya. Dan buat teman-teman, buat sahabat-sahabat yang masih bingung dalam memilih mencari pekerjaan, mungkin sales bisa menjadi rekomendasi dari saya gitu loh. Jadi teman-teman jangan pernah takut, jangan pernah ragu bahwa pekerjaan sales itu bukan pekerjaan yang sangat susah, tapi sangat mudah kalau kita bisa mengikuti dan bisa ngerti teorinya gitu loh. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan keunggulan memilih sales sebagai pekerjaan pertama gitu loh ya. Kenapa sih kita harus memilih dalam sales menjadi pekerjaan pertama ya? Karena bagi saya sales itu adalah pekerjaan yang sangat mudah kok gitu loh. Karena apa? Modal kita kan hanya istilahnya pengetahuan tentang produk-produk yang kita terima dari perusahaan, terus kita tinggal mentransferkan, kita mengkomunikasikan ke orang bagaimana kita menggait customer untuk dia mau bekerja sama, dia mau membeli produk kita, dia mau mencoba produk dari perusahaan-perusahaan apa yang kita mau tawarkan gitu loh. Karena kan banyak pekerjaan sales itu kayak sales dealer, itu sales sepeda motor, sales mobil, terus sales finance kayak Adira, BFI, pokoknya banyak dah tentang sales gitu. Karena apa? Sebuah perusahaan itu pasti dia membutuhkan namanya tenaga sales ya. Jadi sales itu bukan pekerjaan yang menurut saya hina, bukan gitu loh. Karena sales adalah ujung tombaknya perusahaan gitu ya. Oke deh. Yang pertama, keunggulan dalam kita memilih pekerjaan sales itu ya lapangan kerja yang cukup luas. Ketika kita lulus sekolah, kalau kita sesuai dengan dengan aku bingung ya. Maksudnya dengan jurusan kita ya. Kalau saya SMA misalnya jurusan saya IPS, mungkin saya kuliah jurusannya IT. Akhirnya kan secara tidak langsung kita akan memilih sesuai dengan skill, dengan arahnya kita gitu loh ya. Tapi itu kan sangat terbatas, maksudnya terbatas untuk kita mencari pekerjaan sesuai dengan skill kita gitu. Tapi di sales itu semua perusahaan membutuhkan sales gitu loh. Kalau dia salesnya dia tidak survive, dia tidak tangguh, dia tidak cheap, maka perusahaan akan membuang ya, atau menggeser diganti dengan sales yang baru. Nah, ini adalah kesempatan dan peluang bagus buat kita gitu ya. Jadi lapangan kerja yang cukup luas loh kalau sales. Banyak lowongan di mana-mana. Mungkin buat teman-teman, buat sahabat-sahabat kalau ingin belajar sales ya dicoba dulu lah gitu loh. Ya. Pasti banyak deh, dijamin 100% gitu ya. Terus yang kedua, keunggulan dari sales itu juga karir relatif stabil. Kenapa sih saya katakan karir relatif stabil? Karena sales ini adalah
pekerjaan yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan revenue atau profit dari perusahaan gitu loh. Mungkin tenaga produksi, mungkin tenaga ahli atau apa, ketika ada pengurangan karyawan pasti akan dikurangi, tapi kalau sales nggak akan dikurangin gitu loh, selagi kita masih bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk perusahaan. Kita akan dipakai terus dan karir kita juga akan meningkat secara drastis kalau kita bisa mencapai titik-titik kepuasan untuk perusahaan kita loh ya. Kepuasan lagi, bukan berarti saya kepuasan positif ya, maksudnya kepuasan untuk kita dalam bekerja loh ya. Oke, yang ketiga yaitu kompensasi yang sejalan dengan hasil kerja. Jadi gini, kita harus bisa membedakan apa ya istilahnya, profit, gaji, salary antara pekerjaan pabrik sama pekerjaan sales. Mungkin kalau pekerjaan pabrik atau kantoran atau staff atau apapun pekerjaannya, dia mengandalkan namanya gaji pokok. Mungkin kalau secara insentif mungkin bisa, mungkin dengan tambahannya jam lembur atau apa gitu. Tapi pekerjaannya akan monoton, hanya itu saja. Apa yang kita pegang, yaitu kita kerjakan 10 tahun, ya tetap pegang itu terus gitu. Misalnya saya di tenaga produksi, selama kita tidak ada pengangkatan atau tidak ada penghargaan untuk karyawan yang baik, yang luar biasa, ya kita akan tetap di situ. Paling kalau kita naik level ya mungkin kita menjadi UC atau leader atau apa gitu ya. Tapi kalau sales itu pekerjaannya sangat variatif dalam arti apa? Kita tidak akan jenuh karena kita akan ketemu banyak ribuan karakter orang, dan di situ akan membuat kita itu apa istilahnya, tidak merasa bosan gitu loh. Jadi kita ada, misalnya kalau seorang sales bisa ketemu dengan tipe pemarah, tipe pemalu, tipe yang low profile, tipe orang yang baik hati, macam-macam deh gitu loh. Jadi apa ya istilahnya, karir relatif sales itu pasti stabil, pasti akan meningkat, tidak akan bosan deh pekerjaan sales, yakin deh, karena saya sudah 10 tahun kerja dari sales gitu lah ya. Terus yang ketiga, keunggulan kita menjadi pekerja sales, secara tidak langsung kita mengembangkan jaringan loh, mengembangkan teman baru, mengembangkan sahabat, mengembangkan mitra, dan banyak mengembangkan hal-hal yang positif loh. Kata orang dulu, banyak teman banyak rezeki ya. Oh bukan ya, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Sama, kita mengadopsi dari kata-kata banyak teman banyak sahabat. Ketika kita ketemu dengan teman baru, sahabat baru, secara tidak langsung ketika kita bisa apa istilahnya, bisa menggandeng teman itu dengan baik, bisa menjadi friendship, menjadi sahabat, insya Allah ketika kita ada kesusahan kita akan dibantu kok gitu loh. Karena saya sering mengalami seperti itu gitu loh. Bahkan si customer minta tolong ke saya bantu. Ketika saya ada kesusahan, customer bantu saya gitu loh. Jadi ada plus minusnya gitu loh. Jadi secara tidak langsung kita membesarkan jaringan kita untuk pertemanan deh gitu loh. Terus yang keempat ya itu kompensasi yang sejalan gitu loh. Jadi kalau kita sebagai seorang sales, kita bekerja sesuai dengan target ya. Memang kalau pekerjaan itu harus ada target dong. Kalau kita tidak punya target, mungkin kita tidak punya pendirian, terus kita tidak punya istilahnya harapan yang mau kita capai gitu. Sebenarnya semuanya pada intinya itu adalah uang gitu loh ya. Semua uang itu juga kebutuhannya sangat besar, mungkin ya buat kebutuhan rumah tangga, istri, anak dan sebagainya. Tapi kalau kita menciptakan target, insentif, bonus, tidak pernah bohong gitu ya. Kalau kita chip loh ya, kalau nggak chip kasihan deh loh. Tapi jangan berkecil hati deh. Bukan berarti saya ngece-ngece loh ya, guyonin, enggak gitu loh. Ini
ini sebenarnya saya mengasih motivasi. Jadi kita harus tetap semangat, memberikan dedikasi yang luar biasa gitu ya. Jadi masalah gaji itu kan kita tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau dulu di Adira ya, di finance, kalau saya bisa chip di atas 20, saya dapat uang tambahan segini, ini segini, ini segini, enak kok gitu loh. Memang kerja sales ya kita harus soalnya betul-betul kreatif, inovatif, kita harus mengembangkan intelektual kita, pengetahuan kita banyak, relasi kita juga harus banyak gitu. Insya Allah dengan mengembangkan jaringan, insya Allah pasti akan dapat pekerjaan, mendapatkan kompensasi, revenue ataupun salary bonus kita gitu ya. Oke. Yang kelima, keunggulan kita menjadi sales itu secara tidak langsung melatih kepercayaan diri kita gitu ya. Terus kemampuan komunikasi. Nah, ini ya contoh saya lah gitu lah. Saya dulu orangnya pendiam, tapi berhubung saya mencoba terjun ke dunia sales, saya mempelajari bagaimana saya itu menjadi pribadi yang percaya diri, pede, nggak over loh maksud saya ya. Pede itu dalam arti kita bisa menempatkan diri kita, misalnya kalau customer marah, kita nggak bisa dong, kita nggak ketawa dong, enggak gitu. Maksud saya ya kita ya bisa menempatkan diri lah gitu loh. Itu loh kelebihan dari sales itu luar biasanya di situ loh. Jadi istilahnya ya gimana ya itu kepercayaan diri, pede kita. Jadi kalau kita pede, ketika kita ada sesuatu yang tidak mungkin, kalau kita pede, kita kuat, kita bisa kok sampai ke sana. Saya yakin kok gitu loh ya. Terus komunikasi, dengan kita banyak ketemu orang secara tidak langsung, dengan kita banyak ketemu orang secara tidak langsung, kita itu belajar melatih kepercayaan diri kita, melatih komunikasi kita, kita menjadi istilahnya menjadi seorang pribadi yang komunikatif dan inspiratif gitu loh. Kenapa sih saya mengatakan inspiratif? Nah, ketika kita ketemu dengan sales, ketemu dengan customer ya, ketika customer lagi galau, lagi susah, kita kan bisa memberikan inspirasi gitu. Jadi kita tidak menceritakan masalah produk-produk, tidak gitu. Karena kita banyak mengenal tentang pembelajaran tentang arti kehidupan loh jadi seorang sales. Ya enggak, coba diresapi deh gitu. Nah, buat teman-teman yang tidak pede, yang kalau ngomong di depan orang banyak, ngomong di depan kamera gugup, nah itu perlu kita belajar. Kita belajar itu gampang sih. Kalau saya percaya diri, kita harus banyak berteman, terutama teman baru loh. Gimana caranya kita ketemu dengan customer baru itu bisa klik sama kita. Bukan berarti kita sok kenal sok deket loh ya, enggak gitu ya. Terus komunikasi ya, dengan kita ngobrol dengan orang-orang baru secara tidak langsung, pembentukan karakter, pembentukan skill itu otomatis akan berjalan. Yang penting kita harus berusaha mengasah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Sales kedua, ketiga, keempat, yang harus kita hindari itu kan sudah ada semua poin-poin materi-materi. Mungkin bisa disimak ya, bisa dilihat videonya, bisa dipelajari gitu ya. Jadi ada filosofi orang bijak bilang ya, kesuksesan itu hanya satu, kegagalan itu ada ribuan. Jadi ketika kita banyak penolakan, berarti secara tidak langsung kita membuang tiket kegagalan. Semakin tiket kegagalan kita buang, penolakan kita buang, maka di situ akan menunjukkan sebuah jati diri kita menjadi seorang sales. Kita bisa mengetahui, oh kenapa ya saya ditolak, kenapa ya saya nggak diterima, kenapa ya gitu. Nah dari penolakan itu kita bisa mempelajari step by step. Oh saya ditolak karena saya nggak low profile nih sama orangnya, saya nggak terbuka. Oh saya gagalnya ini terkait masalah diskon nih ya, kenapa saya nggak komunikasikan sama pimpinan. Oh dia si customer sudah punya apa ya istilahnya vendor kerjasama yang sudah existing sama perusahaan ya, berarti saya harus mendekatkan diri sama dia menjadi seorang teman gitu. Nah dengan penolakan itu kita jangan ragu gitu loh, habiskan apa ya tiket kegagalan kita gitu. Dicoba, saya walaupun saya sudah 10 tahun saya tetap masih menemui tentang kegagalan tentang sales, tapi saya tidak pernah pantang menyerah. Itu yang utama, jangan pernah pantang menyerah, tetap maju ya. Dengan kita maju, berikan apa yang terbaik buat kita, buat keluarga, buat perusahaan ya, buat customer kita gitu loh ya. Terus yang ke-7 ya, prospek karir sales itu menjanjikan. Kalau kita misalnya ini kamu dalam 1 tahun harus bisa chip segini gitu. Itu pernah saya dulu, saya hanya sebagai seorang leader sales di Panasonic ya, waktu itu di Yogyakarta. Saya dikasih target 1 tahun kamu harus bisa chip di atas 8M. Di situ saya bisa memberikan prestasi yang luar biasa dengan tim saya. Dalam 1 tahun saya bisa chip 12 miliar. Tepuk tangan dong. Dari situ saya langsung diangkat menjadi asisten sales manager. Iya, serius ini, fakta ini, saya nggak bohong gitu. Tapi yang penting kan kita konsisten, kita yakin, kita komitmen dengan janji kita. Jadi komitmen itu ibaratkan niat plus tindakan. Niatnya kita, saya ingin karir saya bagus di sales, tapi tindakan kita tidak ada, nonsense, janji palsu, ngomong kosong. Jadi komitmen itu niat plus tindakan. Niat kita apa? Kita ingin membahagiakan keluarga kita. Niat saya ingin karir saya bagus di sales. Tindakannya kita kita serius. Oke deh, sekian dan terima kasih. Cuman itu yang bisa saya sampaikan tentang 7 keunggulan untuk menjadi sales gitu. Jadi buat sahabat-sahabat, buat teman-teman yang baru lulus sekolah ya, mungkin di bulan 7 atau bulan 8 atau yang harus lulus kuliah, silakan Anda bisa mencoba dunia sales gitu ya. Yang penting tanamkan, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Kita tanamkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Tuhan
tidak akan memberikan cobaan melebihi dari kekuatan manusia kita sendiri gitu ya. Yang penting kita tetap bisa low profile, bisa mengendalikan diri kita selalu sabar, kita bisa menjadi orang yang berarti itu artinya bermanfaat buat orang di sekitar kita, di perusahaan maupun di keluarga maupun di pekerjaan, di customer dan apapun itu. Oke deh, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Dukung channel saya supaya saya bisa memberikan sesuatu hal-hal yang baru dan bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk di bidang sales. Sekian dan terima kasih. Salam Denny, salam sehat, salam sukses, salam luar biasa. Oke, bye-bye.